pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Tidak ada di pemerintah. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut. Yang kedua, justru Presiden Jokowi sampai 2 kali memimpin rapat kabinet. Presiden Jokowi pasti belum siap untuk memilih siapa pewaris kekuasaannya. Pasti belum mampu untuk punya grip pada semua potensi yang ada di depan dia tuh. Karena itu dia pasti akan menunda tuh. Kan itu rumusnya gampang. Bahwa kemudian dia temukan cara yang agak konyol, ya udah biarkan aja Mahfud MD berkelahi sama Yusril sama Mahendra misalnya tuh dalam debat-debat soal hukum. Tapi kita tidak mau lihat debat hukumnya. Kan debat hukum itu akan membuat kita kehabisan energi. Yang mesti kita lihat bahwa ujung dari permainan ini memang upaya untuk membatalkan pemilu. Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Politik dan Hukum. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sesuatu persoalan yang lagi gaduh, persoalan putusan KPU. Putusan KPU yaitu perkara ada sebuah partai baru mengajukan gugatan dan amarnya sangat menyita perhatian publik dan para politisi sulit tidur. Saat ini kita akan berhadapan dan bertemu secara langsung. Beliaunya adalah sosok seorang akademisi, dosen dari Universitas Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Bayangkara, yang juga sekaligus sering membantu dalam persoalan-persoalan hukum tentang sebagai saksi ahli dan beberapa hal yang menyangkut kasus pidana. Saya akan menyapa beliaunya adalah Bapak Dr. Yahman SH MH. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Siap Pak Dokter? Dr. Rahman. Alhamdulillah. Siap. Pak Dokter, ketika kami melihat ada putusan perkara, yaitu di sini ada putusan perkara nomor 757 PDTG 2022 PN Jakarta Pusat, yaitu menyangkut gugatan Agus Priyono melawan Komisi Pemilihan Umum yang amar putusannya sangat menyengkangan, yaitu diantaranya adalah menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta, with but before. Nah, ini kan sesuatu yang sangat krusial. Kira-kira dari aspek hukumnya seperti apa ya Pak Dokter? Monggo. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi, Bapak Ibu sekalian pemirsa, terkait dengan gugatan partai politik, yaitu Partai Prima ke Pengadilan Negeri dalam perkara 757 yang amar putusannya mengabulkan gugatan dari Partai Prima. Nah, di dalam putusan itu ada yang menyatakan bahwa ada penundaan pemilu, ya. Ada penundaan pemilu ini yang sangat menarik. Bahwa kita cermati dalam putusan pertimbangan hakim itu ada 3 putusan, sifat putusan. Yang pertama adalah deklaratoir, suatu pernyataan hakim dalam putusan. Yaitu diantara di dalam amar putusan adalah menyatakan bahwa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu yang pertama. Kemudian menyatakan bahwa KPU diperintahkan untuk menunda pemilu, tahapan pemilu ya. Jadi tahapan-tahapan pemilu itu harus ditunda menurut putusan itu. Kemudian menyatakan juga bahwa putusan itu harus dilaksanakan. Ada putusan serta-merta atau oid power before yang harus dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum. Nah, di sini. Ini putusan yang bersifat deklaratoir. Kemudian ada putusan yang bersifat kondemnatoir. Ya, itu adalah menghukum.
Jadi putusan itu menghukum KPU atas gugatan tersebut membayar ganti kerugian sebesar 500 juta, menghukum. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah putusan yang bersifat konstitutif. Konstitutif ya, artinya ada pertimbangan hakim untuk menciptakan hukum baru. Ya. Yaitu apa? Lazimnya selama ini kalau terkait partai politik diselesaikan di PT UN maupun di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi ini bisa dilakukan gugatan ke peradilan umum. Oleh hakim diterima argumentasi dari pemohon gugatan ini. Ini yang luar biasa, menciptakan hukum baru. Sehingga dengan putusan ini maka wajib KPU mentaati, termasuk partai politik. Ada yang mengatakan bahwa kompetensi mengadili bukan ranahnya pengadilan negeri. Apa benar ya itu sementara yang begitu ramai dibicarakan di publik? Dan ini kenapa harus memutus karena bukan ranahnya PN, katanya begitu. Oke, ini yang perlu dicermati bahwa produk yang digugat itu bukan keputusan. Ya, bisa kalau merupakan keputusan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi ini persoalan adalah berita acara. Jadi bisa bukan kompetensi peradilan tata usaha, tetapi kompetensi peradilan umum. Karena apa? Yang digugat oleh Partai Prima itu ada berita acara tentang tidak memenuhi syarat adanya peserta pemilu. Nah, di dalam putusan juga hakim menyatakan bahwa Partai Prima walaupun belum memenuhi syarat dinyatakan oleh KPU, tapi Partai Prima itu kan sudah terdaftar di Menteri Hukum dan HAM. Ya. Sehingga hakim melihat di situ bahwa Partai Prima adalah peserta pemilu walaupun belum memenuhi syarat, sehingga Partai Prima mengajukan gugatan ke peradilan umum. Jadi kalau menurut saya ini kompetensinya peradilan umum, bukan Mahkamah Konstitusi atau peradilan tata usaha negara. Ini harus kita lihat, kita cermati. Jangan terus menyatakan, wah ini kesalahan hakim, tidak. Putusan hakim wajib harus dianggap benar. Itu kira-kira. Yang perlu menjadi perhatian bersama saat ini kan publik merasa seolah-olah pasti terbelah. Dan adanya putusan ini menyatakan, oh ini kayaknya ada gerombolan 3 periode. Secara politik kira-kira melihatnya seperti apa ya Pak, kalau posisi yang sekarang ini amar putusannya dinyatakan begitu? Oke, saya kira tidak juga ya. Karena apa? Kalau ada penundaan melalui konstitusi berarti harus merubah undang-undang pemilu. Ya, tapi ini tidak melalui suatu gugatan. Nah, penundaannya bukan 5 tahun dan sebagainya, adalah 2 tahun berapa hari, berapa bulan. Sehingga ketika putusan yang diucapkan oleh hakim karena merupakan sifatnya putusan serta-merta, KPU wajib mentaati. Apa konsekuensi hukumnya? KPU harus menghentikan tahapan-tahapan pemilu selama 2 tahun berapa hari itu, sehingga vakum. Harus vakum dulu, KPU harus melaksanakan putusannya. Walaupun ada upaya banding dari pihak KPU. Termasuk partai politik. Ini juga harus sebagai warga negara harus mentaati, karena apa? Negara kita adalah negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara kita negara hukum. Siapapun masyarakat, organisasi, latar belakang dan sebagainya wajib mentaati hukum karena negara kita adalah negara hukum. Kira-kira seperti itu, Mas. Tapi ya lain lagi ya, satu sisi mereka tentu yang mengajukan gugatan ini ya dia euforia kemenangan. Tapi sisi lain Prof. Mahfud mengatakan kita KPU harus lawan habis-habisan. Dan ini bahasanya
cacat formil orang-orang mengatakan dan material. Kira-kira pandangan itu Pak Dokter melihatnya seperti apa ya secara hierarkis politis dan hukum ya? Oke, dari perspektif hukum tadi sudah saya jelaskan ada sifat-sifat dari putusan. Jadi hakim melihat ke sana, tidak melihat dari kepentingan politik. Karena apa? Negara kita adalah negara hukum. Di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu, siapa warga negara wajib mentaati hukum. Ya. Jadi di sini menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Haknya Partai Prima telah diputus oleh Pengadilan Jakarta Barat. Ya, mungkin ada hak yang lain dalam hal KPU juga bisa melakukan suatu perlawanan hukum. Tapi ingat putusan ini adalah putusan serta-merta. Harus dijalankan. Jadi harus dijalankan dulu walaupun ada upaya banding. Artinya kalau lihat amar yang pasti itu pemilu ini artinya ya ditunda ya. Tidak tepat waktu pada akhirnya kalau melihat amar putusan. Ya, konsekuensi hukum dan konsekuensi politik seperti itu. Jadi harus mengikuti putusan pengadilan yang ditunda selama 2 tahun, berapa bulan, berapa hari. Sehingga setelah putusan 2 tahun berapa hari itu dijalankan, baru dimulai adanya suatu tahapan pemilu. Sehingga otomatis penundaan pemilu ini. Jadi harus ditunda, tidak boleh. Pak Dokter, setelah putusan ini muncul, saya heran, kenapa partai politik, pemimpin parpol ini kok adem ayem? Apakah ada sebuah konspirasi atau seperti apa ya? Bagaimana tanggapan Pak Dokter? Oke, terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini baru KPU yang memberikan tanggapan atau pernyataan. Yang kemarin saya lihat di televisi, KPU akan melakukan upaya banding. Tetapi dari partai politik ini kok belum ada tanggapan ya. Nah ini putusan ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Ya, ini putusan yang menarik. Jadi partai politik juga harus patuh terhadap hukum. Ini saya belum mendengar pernyataan dari partai politik terkait dengan putusan ini bagaimana ya. Baru KPU yang menyatakan merespon akhirnya KPU akan melakukan upaya banding. Nah, walaupun banding putusan harus dijalankan terlebih dahulu. Ini pertimbangan hakim, amar putusannya harus dilaksanakan secara serta-merta. Nah, kembali ke langkah politis atau langkah hukum yang lebih efektif terkait putusan ini, misalnya terjadi kegaduhan di masyarakat, apa kira-kira yang bisa ditawarkan? Ya, semua masyarakat, partai politik, KPU dan semuanya harus patuh pada hukum. Nah, upaya apa? Karena di negara kita kan negara hukum, sudah ada ruang-ruang di dalam upaya melakukan hukum. Manakala tidak terima atas putusan dari Pengadilan Jakarta Barat. Apa upaya hukumnya? Ya upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi terkait dengan putusan dari pengadilan tingkat pertama ini. Ada nggak upaya-upaya dalam tanda kutip, misalnya kelompok yang anti kemapanan dalam hal ini, yang pro 3 periode sehingga ini adalah bagian dari kemenangan grand skenario, ada nggak upaya itu? Kalau saya melihat, saya nggak melihat ke sana ya, tapi saya melihat dari terkait dengan aspek hukum dan aspek politik ya. Kalau itu dianggap penundaan kehendak dari kelompok-kelompok tertentu, saya kira tidak ya. Ini putusan yang benar-benar berdasarkan hukum ya. Jadi kepastian hukum, kemudian sosiologis dan filosofisnya ini. Jadi murni terkait dengan persoalan hukum, tidak ada persoalan politik atau keinginan kelompok-kelompok tertentu untuk menunda, tidak. Kalau menunda mestinya kan harus di amandemen ya, undang-undang itu di amandemen. Tapi selama ini kan pernyataan dari presiden, pernyataan dari pejabat-pejabat yang berwenang kan sudah dinyatakan bahwa pemilu, tahapan pemilu
sudah dimulai dan pemilu akan dilaksanakan tahun 2024. Tapi menjadi suatu persoalan menarik ada putusan ini, mau tidak mau ya semua komponen masyarakat harus taat pada hukum. Kemudian bagaimana jika KPU tidak mau melaksanakan amar putusan, Pak Dokter? Oke, apabila KPU tidak melaksanakan putusan pengadilan, bisa digugat atau dilaporkan ke Dewan Etik DKPP. Nah, nanti DKPP akan melaksanakan suatu pemeriksaan terkait adanya ketidakpatuhan terhadap hukum. Nah, nanti tergantung Dewan Hakim Kode Etik penyelenggara pemilu nanti bagaimana putusannya. Jadi itu kalau tidak melaksanakan putusan satu sisi karena ini putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan. Ada nggak upaya hukum lain yang katakanlah mematahkan tadi Witbat Ditforat tadi? Ya, itu tadi upaya hukum yang dilakukan KPU adalah banding, tetapi tidak mengabaikan putusan serta-merta ini. Jadi KPU wajib hukumnya untuk melaksanakan putusan dari pengadilan ini sehingga KPU vakum, tidak boleh melanjutkan tahapan-tahapan pemilu. Nah, ini konsekuensi hukum. Sementara banyak ahli yang mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran konstitusi. Karena apa? Ranahnya sudah berbeda. Sisi lain karena ini pandangan, tidak tepat itu kalau mengajukan di IPN, tapi faktanya tadi Pak Yahman mengatakan sudah tepat. Nah, kira-kira kalau kita bicara masalah penundaan, maka ada konsekuensi yang akan menjadi rame dalam publik ini. Kira-kira apa sebagai closing statement yang ingin disampaikan pada publik ini, Pak Dr. Yahman? Oke, ada yang mengatakan itu pelanggaran konstitusi, saya kira bukan. Inilah saya mengapresiasi dari Partai Prima dan tim kuasa hukumnya yang jeli dan cermat membaca persoalan hukum. Kalau yang saya dengar kemarin dari KPU itu menyatakan ini bukan keputusan, ada berita acara lah. Karena merupakan bentuk berita acara inilah yang dianggap oleh Partai Prima merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga tidak perlu ke Mahkamah Konstitusi karena bukan sengketa, tidak ke PT UN karena bukan putusan, tapi merupakan suatu berita acara. Jadi kompetensi hakim peradilan umum itu memiliki kompetensi yang benar. Artinya putusan ini menjadi jurisprudensi dong pada Iya, jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa ada sifat putusan yang bersifat konstitutif, ada penemuan hukum baru. Ya, karena apa? Lazimnya kalau ada persoalan terkait dengan partai politik itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi atau di PT UN, tapi ini diselesaikan di peradilan umum. Ada semacam jurisprudensi baru, maka KPU atau siapapun yang punya kewenangan harus menjalankan tugasnya dengan profesional. Siap. Kalau tidak profesional ya ini akibat hukumnya digugat oleh warga negara yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara kita adalah negara hukum. Semuanya harus patuh pada hukum. Terima kasih. Demikian pemirsa, paparan yang sangat menarik dan tentu banyak hal yang perlu kita cermati. Apapun peristiwa hukum, apapun putusan hukum, karena kita adalah negara hukum, maka kita harus tetap taat pada putusan hakim. Tentu konsekuensi dari putusan ini, pemilu pada akhirnya harus mengikuti putusan sesuai Witbat Ditforat. Sekali lagi, terima kasih. Sampai ketemu kembali.